Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Mari kita mengawali permenungan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang istirahat kami malam tadi. Pada pagi hari yang baru ini, kami akan memulai seluruh kegiatan kami. Sudilah Engkau mencurahkan rahmat Roh Kudus untuk boleh memenuhi hati, budi, dan pikiran kami, mendengar dan merenungkan sabda kasih-Mu yang senantiasa menjadi pedoman dalam seluruh perjalanan tugas karya pelayanan kami. Berkati kami agar kami mampu membuka hati untuk boleh mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu dan boleh melanjutkannya dalam tugas sepanjang hari ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk, dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu yang lebih penting. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Yesus yang lembut hati ternyata juga bisa mengeluarkan kata-kata keras ketika berhadapan dengan kemunafikan. Ia menegur para pemimpin agama karena mereka mau menyesatkan orang-orang yang mereka pimpin. Dengan memaksakan hukum dan norma agama yang tidak ada sangkut pautnya dengan perintah Allah, mereka justru menampilkan Tuhan sebagai hakim yang kejam dan gambaran yang salah tentang kerajaannya. Mereka membebani umat dengan peraturan yang tidak perlu, sehingga mengaburkan hal yang penting dari ajaran Tuhan, yaitu dengan peraturan kasih Allah dan juga kasih kepada sesama. Lebih parah lagi, mereka menggunakan dalih-dalih keagamaan untuk memperkaya diri dengan menindas janda-janda yang tidak memiliki pelindung. Mereka mempraktekkan tampilan lahiriah hidup beragama, tetapi ajaran Taurat seperti keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan justru mereka abaikan. Saudara-saudari yang terkasih, sikap kemunafikan adalah penyakit berbahaya dalam kehidupan rohani hidup kita sebagai umat beriman. Mereka yang munafik, yang berpura-pura baik dalam sikap hidup sehari-hari, bahkan menunjukkan kesalehan, tetapi di dalam hatinya tersimpan niat jahat. Mereka mementingkan diri sendiri dan merasa bahwa hal itu adalah kekuatan untuk mengalami rasa aman. Tetapi itu sesungguhnya hanyalah palsu. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa dapat melihat kedalaman hati setiap manusia, setiap pribadi, dan setiap orang yang melakukan apa saja yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kemunafikan bukan hanya membuat Tuhan sedih dan kecewa, tetapi juga dapat merusak keharmonisan dalam kehidupan keluarga, kehidupan komunitas, dan kehidupan menggereja. Sebab orang akan merasa tertipu, kecewa, dan tidak percaya lagi karena sikap-sikap yang ditunjukkan dalam kehidupan bersama. Apakah di dalam hati kita ada benih-benih kemunafikan? Apakah kita sudah berusaha untuk mematikannya dari setiap peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita alami, yang kita hadapi dalam tugas karya pelayanan kita? Semoga kita dimampukan untuk melaksanakan karya kasih Allah dalam bersikap tulus dan setia menjalani karya pelayanan secara khusus di sepanjang hari ini. Semoga demikian. Amin. Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami persembahkan untuk rahmat dan berkat-Mu yang boleh kami nikmati dalam mendengar dan merenungkan sabda kasih-Mu. Kami percaya berkat kekuatan rahmat-Mu, apa yang boleh kami dengarkan dan renungkan senantiasa menjadi kekuatan dalam kami menjalani tugas karya pelayanan kami, secara khusus mewartakan sabda kasih-Mu kepada
semua orang yang membutuhkan. Kami mohon berkati kami untuk menjalani tugas karya pelayanan kami dengan tulus dan setia, agar apa yang Engkau kehendaki semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.